Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Staf Pro Praktikum kelompok 1, yang mana kami akan menjelaskan mengenai praktikum kedua ini, yang mana judul dari hasil praktikum kami adalah filtering spam email menggunakan metode Naive Bayes. Nah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Namika Zahra dengan 231511101. Lalu ada rekan saya Muhammad Rizky Taufikur Rahman dengan NIM 231511118. Lalu rekan saya Rafka Imanda Putra 231511026. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai info karya tulis yang kami gunakan, materi probabilitas, dan juga manfaat probabilitas. Nah, untuk karya tulis ilmiah yang kami gunakan, ini kami cari sumbernya dari Google Scholar, yang mana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, judul dari materi KTI-nya adalah filtering spam email menggunakan metode Naive Bayes. Karya ini merupakan karya dari Arya Wibisono yang diterbitkan oleh teknologipintar.org. Oke. Langsung saja ke materi probabilitas yang digunakan pada karya ilmiah yang kami analisis ini. Materi probabilitas yang digunakan dalam filtering spam email adalah teori Bayes yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu email dikategorikan sebagai spam atau bukan spam berdasarkan kata-kata yang muncul di dalamnya. Nah, untuk rumus teorema Bayes sendiri itu adalah seperti yang ada di kami tampilkan ini. Dengan PAB ini, probabilitas email adalah spam jika mengandung kata tertentu. Lalu P, probabilitas BA, probabilitas kata muncul dalam email spam. Lalu probabilitas A, yaitu probabilitas sebuah email spam. Dan probabilitas B merupakan probabilitas kata muncul dalam sebuah email. Nah, lanjut. Nah, manfaat dari probabilitas ini sendiri adalah digunakan dalam sistem email untuk memfilter spam secara otomatis menggunakan metode seperti Naive Bayes. Metode ini bekerja dengan menganalisis isi email berdasarkan kata-kata yang sering muncul dalam email spam dan email non-spam atau HAM. Lalu menghitung probabilitas kemunculan kata tertentu dalam kategori spam dan non-spam menggunakan data historis atau dataset. Lalu menggunakan teorema Bayes untuk memperkirakan kemungkinan sebuah email termasuk dalam kategori spam berdasarkan distribusi katanya dalam email tersebut. Lalu secara otomatis mengklasifikasikan email ini sebagai spam atau tidak berdasarkan kata yang telah diinisiasikan nanti tanpa perlu pengguna menentukan aturan manual untuk setiap jenis email baru. Dengan cara ini, sistem email dapat terus belajar dari data baru yang data email dimasukkan dan meningkatkan akurasi deteksi spam seiring waktu. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal masuk ke penerapan dari probabilitasnya itu sendiri. Di sini kami menggunakan codingan Python, tapi kita tidak akan membahasnya di presentasi. Kita akan langsung saja masuk ke sesi demonstrasi. Kita akan masuk ke di Python notebook-nya. Oke, jadi ide dasar dari praktikum yang kami analisis dari karyanya Arya Wibisono ini adalah untuk mengetahui, misalkan kita punya suatu teks, katakanlah kata yang ingin kita cari itu adalah gratis. Dan kita memiliki sekumpulan email yang memiliki labelnya masing-masing. Apakah dia itu spamnya true ataupun dia non-spam. Nah, kita pengen tahu nih, kalau ada kata gratis itu, berapa sih probabilitasnya dia dikatakan spam ataupun non-spam. Dan untuk penerapan lebih lanjut, ini sudah sangat umum ada di aplikasi pesan online seperti Gmail, yang mana dia memiliki kemampuan untuk mengkategorisasikan email masuk, apakah dia masuk sebagai spam ataupun tidak. Nah, bagaimana sih hal ini bisa dilakukan?
Nah, untuk metode yang paling sederhana, kita bisa melakukannya dengan metode naive Bayes. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama-tama, kita perlu dulu nih mendefinisikan email-email beserta label-label apakah ada spam atau tidak. Nah, untuk labelnya ini sebetulnya bisa saja ada label tambahan gitu. Tapi untuk di karya yang Aryawi bisa melakukan itu hanya ada yang spam dan juga non spam. Nah, di sini kita punya sampel nih, ada 10 email. Setiap email punya dua elemen. Ini dalam bentuk dictionary. Sebetulnya bisa saja dalam bentuk lain, tapi ini untuk memudahkan dalam proses pemrogramannya. Kita punya teks berisi emailnya dan juga ada spam yang berisi apakah dia spam ataupun tidak. Nah, di sini kita punya fungsi namanya hitung probabilitas. Sebentar. Oke. Di sini kita punya fungsi yang namanya hitung probabilitas. Misalkan di sini kita menerima dua parameter. Yang pertama itu adalah kata, yang kedua adalah target spam. Nah, katakanlah kita pengen mencari kata gratis dan target spamnya true. Artinya adalah kita pengen tahu berapa sih probabilitas kata gratis jika ada dalam email itu adalah spam. Nah, kita akan mencari tahu dengan pertama kita harus menghitung dulu ada berapa sih total email yang menjadi sampel dari data yang kita miliki. Ya, dalam hal ini kita punya 10 sampel email. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus apa ya? Kita kan punya dua kategori, yang spam dan juga non-spam. Nah, selanjutnya adalah kita harus mendefinisikan, kita harus menghitung ada berapa sih yang kategorinya spam dan juga non-spam. Nah, dalam hal ini kita punya 5 yang spam dan ada juga 5 yang non-spam. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung, kita katakanlah kata yang kita cari itu adalah coding. Coding. Di sini kita akan mengiterasi satu persatu email yang ada dan kita akan mengappend menjadi bentuk list jika setiap dalam email itu mengandung kata coding. Nah, kalau kita iterasi satu persatu, di sini kita menemukan ada 3 kata coding. Artinya apa? Artinya adalah uh, email with word ini akan berisi 3 elemen, yaitu yang gratis khusus coding, lanjutnya ada review tugas coding, dan juga undangan acara seminar coding. Oke, setelah kita sudah dapat list kata yang sudah mengandung kata tujuannya itu, nah selanjutnya kita akan mencari seberapa banyak sih frekuensi kemunculan kata tersebut berdasarkan kategori yang ingin kita cari. Nah, dalam hal ini misalkan kita pengen mencarinya itu berapa banyak sih yang coding itu mengandung spam. Nah, maka dari itu kita akan mengiterasi list 3 yang tadi dan dicek di atribut spamnya, apakah dia true atau false. Kalau dia true, dia bakal dihitung. Nah, kalau kita hitung secara manual, kalau secara kasat mata kita bisa melihat. Kalau yang coding itu ternyata ada 1 dari 10. Maka dari itu, jumlah email target mengandung kata spam nilai 1. Nah, setelah data-datanya sudah kita miliki, kita akan melihat seperti apa frekuensi dan juga kita udah bisa melihat dari sisi probabilitasnya itu sendiri. Nah, dengan rumus naive Bayes yang sudah dimiliki, pertama-tama kita akan menghitung seberapa banyak kemunculan, apa ya, bisa dikatakan kemunculan dari kata spam, kata coding yang ada dalam spam. Selanjutnya kita kalikan dengan kemunculan email yang berbentuk spam. Dan setelah itu kita bagi dengan jumlah kemunculan kata coding dalam list of email tersebut. Nah, dalam hal ini kalau kita jalankan codingannya, kita melihat nih kalau yang coding dan di spam itu probabilitasnya 0,33. Karena kita mengetahui kalau di sini ada kita di sini pertama-tama probabilitas dari kemunculan kata spamnya itu ada 1/5. Selanjutnya adalah email yang memiliki spam itu adalah 5/10. Hasilnya dikalikan dan nanti dibagi dengan kemunculan spam di seluruh kategori.
Jadi yang di spam dan non-spam dihitung dan itu hasilnya 3/10. Kalau kita jalankan codingannya di sel baru, maka hasilnya pun akan mencukup 0,33. Tinggal dikalikan saja dengan 100 karena ini adalah persentase. Nah, begitu juga untuk yang kata coding, untuk di bagian non-spam. Hasilnya itu adalah 0,67. Dan kalau kita tracing secara manual, kita akan mendapatkan kalkulasi sebagai berikut. Dan ketika kita jalankan codingannya, hasilnya adalah sesuai 0,000. Karena ini probabilitas, jadi kita bisa kalikan saja dengan 100. Dan hasilnya sudah sesuai 0,6. Sehingga hal tersebut adalah bagaimana penerapan probabilitas dari jurnal yang diterbitkan oleh Arya Wibisono dapat diimplementasikan ke dalam program yang ada di Python. Kemudian ada kesimpulan, implikasi, dan manfaat dari penerapan filtering spam ini. Yang pertama itu implikasi. Pertama ada otomasi dalam klasifikasi email. Sistem dapat secara otomatis memfilter spam tanpa memerlukan aturan berbasis manual yang kompleks. Kemudian ada adaptasi terhadap perubahan pola spam. Dengan menggunakan pendekatan berbasis model probabilitas, akan memungkinkan sistem untuk terus beradaptasi dengan data baru, sehingga ini dapat meningkatkan akurasi deteksi spam. Kemudian ada peningkatan efisiensi layanan email. Dengan efisiensi pemrosesan yang tinggi, metode ini dapat diterapkan secara optimal dalam layanan email berskala besar. Kemudian ada manfaat. Manfaat dari penerapan algoritma naive Bayes dalam filtering spam email ini, kotak masuk menjadi lebih bersih dari spam yang memungkinkan pengguna untuk fokus pada email yang benar-benar penting. Kemudian pengguna tidak perlu menyaring email secara manual sehingga waktu dan tenaga dapat digunakan untuk hal lain yang lebih produktif. Dan dengan deteksi spam yang lebih baik, resiko terkena phishing, malware, atau penipuan online lainnya dapat dikurangi secara signifikan. Kemudian kesimpulan, metode probabilitas dalam filtering email spam, khususnya dengan algoritma naive Bayes, memberikan berbagai manfaat signifikan. Selain memungkinkan klasifikasi otomatis tanpa aturan manual, metode ini dapat terus belajar dari data baru sehingga meningkatkan akurasi untuk deteksi spam emailnya. Kemudian metode ini juga mendukung personalisasi di mana sistem dapat menyesuaikan hasil klasifikasi berdasarkan preferensi pengguna individu. Dengan demikian, metode ini tidak hanya efektif dalam mendeteksi spam, tetapi juga fleksibel untuk berbagai kebutuhan pengguna dan skenario opsional. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.